Tuhan kita segalanya dalam seluruh kehidupan kita. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pelayan praise and worship. Dan selamat bagi setiap saudara semua yang sudah hadir, juga setiap gereja lokal yang mengikuti live streaming atau gereja lokal dimanapun yang sedang mengikuti pada saat ini, di Klaten, di Jakarta, di Jayapura, di Surabaya, dimanapun Tuhan akan berkati kita semuanya. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, angkat tangan saudara, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya hari ini kita akan sangat-sangat diberkati. Lebih lagi saudara, saya juga kagum sekali lagi dari tadi, kalau setahu saya sebelum jam 4 jam 5 lah gitu saudara, terus hujan terus sampai sekarang saudara tetap hadir, dan itu sesuatu yang luar biasa. Katakan kanan kiri saudara, katakan kami memang luar biasa, enggak terpengaruh hujan atau tidak hujan saudara, kita ibadah bersama. Maka saya percaya kita akan sungguh-sungguh dapat perkenanan dan dapat anugerah yang luar biasa. Saya ingat minggu yang lalu saudara, kita datang tamu dari Taiwan. Mereka adalah tim praise and worship. Selama 1 minggu mereka belajar terus tiap hari. Saya kagum saudara, dari jauh-jauh saudara datang belajar 1 minggu saudara. Terus mereka belajar praise and worship supaya bisa mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya rasa kita akan dengan sedikit apa yang dikatakan mereka, saudara. Coba ditayangkan saja. Shalom. Shalom. 大家好。 Apa kabar? 代表台湾士林灵粮堂刘群茂牧师在这里跟大家问好。 Kami tim Praise and Worship mewakili Gereja Roti Hidup Taiwan untuk menyampaikan salam damai sejahtera bagi kalian semua. 去年我们教会敬拜团队来到这里参加特会。 Tahun lalu kami mempunyai kesempatan dari tim Praise and Worship untuk mengikuti acara conference. 回去后得到许多的更新和祝福。 Pada saat itu kami mendapatkan banyak berkat dan kami bawa kembali ke Taiwan. 今年我们11个人来这里观摩。 Dan sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan lagi anugerah Praise and Worship untuk bisa datang kembali ke tempat ini. 私底下接触这个教会，在私底下接触这个教会。 Kami diberikan kesempatan anugerah luar biasa. Kami terjun langsung di dalam pelatihan Praise and Worship dan juga Pondok Daud. 发现这个教会比阿巴贾牧师说的更棒。 Kami mendapatkan dari Bapak Pendeta Obaja, kami dilatih untuk menjadi pelayan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. 我们在这里感受到神的同在， Kami di sini merasakan kehadiran Tuhan. 所以我们决定要赖住这个教会。 Sehingga kami membawa kemuliaan Tuhan juga hadir di gereja kami. 今年特会有120个我们的传道同工。 重要的同工都会来这里参加特会。 Untuk bulan September nanti acara conference dari gereja kami ada sekitar 120.000 orang. Itu ada hamba Tuhan, pendeta dan juga full timer untuk mengikuti conference untuk bisa mendapat dan diperlengkapi oleh Tuhan. 再次谢谢阿巴贾牧师跟所有的同工对我们的接待跟祝福。 Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Obaja dan juga saudara-saudara seiman yang telah melayani kami selama berada di Solo. 我们在这里献唱一首中文诗歌。 Kami saat ini akan membawakan sebuah pujian dalam bahasa Mandarin. 歌词的内容是说，直到主耶稣再来时候。 Lagu ini berhubungan dan bercerita tentang kami harus setia sampai Tuhan datang kembali. 我要走侍奉十字架的道路。 Saya harus memikul salib sendiri, mengikut Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. 当主回来荣耀的那一日， Sampai Tuhan datang dan kemuliaannya dinyatakan. 他必接我回天家。 Membawa dan menjemput kami, setiap orang yang melayani Tuhan, setiap orang yang setia kepada Tuhan kembali ke surga. 我心所渴慕的主啊，我心所渴慕的主啊， Tuhan, kami mempunyai hati yang rindu.
你是全地的救主， Tuhan Engkau adalah penyelamat kami. 我心所渴慕的主啊， Tuhan, itulah kedudukan kami. 你是荣耀再来的君王， Engkau adalah Raja yang hidup dan Raja di atas segala raja. 是谢谢神，再一次谢谢神的家的教会， Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. 你们不但是这地彰显神的荣耀， Karena Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini dan sampai di tempat yang lainnya. 主使用你们成为万国万民的祝福。 Tuhan memakai kalian semua, dipakai secara luar biasa, menjadi pahlawan Allah. 感谢主，terima kasih。 Terima kasih. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara, luar biasa. Ingin terus ikut Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali saudara. Sehingga dari Taiwan untuk ke tempat kita untuk belajar praise and worship supaya bisa mempersembahkan pelayanan yang terbaik. Apalagi juga dia tadi berkata nanti di dalam konferensi kita, ulang tahun gereja kita, yang mereka sudah siapkan para pemimpin, pendetanya saudara, ya hamba-hamba Tuhannya, para ketuanya saudara, sekitar 120 orang. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya juga akan ingatkan saudara yang melayani di bidang praise and worship, jangan lupa ada ya konferensi untuk praise and worship ya saudara ikuti sungguh-sungguh. Mereka jauh dari Taiwan, bahkan 1 minggu saudara, bukan hanya 2-3 hari tapi 1 minggu. Juga demikian untuk setiap saudara, nanti ulang tahun kita ada konferensi saudara, jangan sia-siakan unlimited conference, daftarkan. Dan saya percaya hati yang lapar dan haus, hati yang rindu mempersembahkan yang terbaik akan menyenangkan hatinya Tuhan dan akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Katakan kanan kiri, daftarkan segera, bukan hanya tepuk tangan gitu saudara. Daftarkan segera gitu saudara. Ya saya percaya itu luar biasa. Lah kita akan belajar firman Tuhan saudara. Tapi saya tergerak untuk cerita sedikit apa yang saya dengar hari-hari ini. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya baca di surat kabar ada satu kejadian yang membuat ya ini kaget orang-orang di dunia, khususnya di Jepang. Karena ada kisah yang mengagetkan banyak orang. Ceritanya ada ya orang tua yang anaknya itu dianggap nakal gitu saudara. Saking nakalnya maka dia akan menghukum anaknya. Namanya ada enggak ya? Kalau enggak salah siapa ya? Namanya mungkin saudara juga baca juga saudara. Yamato saudara, umurnya baru 7 tahun sebetulnya, tapi karena nakal, mungkin juga di mobil sedang pergi nakal sekali, oleh orang tuanya diturunkan saudara. Mereka sedang melintasi ya antar kota gitu, di situ ada hutan di pinggir jalan, anaknya diturunkan di pinggir jalan, umur 7 tahun, saudara bayangi saudara. Lalu setelah itu ditinggal, orang tuanya pergi saudara. Tapi sebetulnya itu hanya hukuman untuk membuat dia takut berbuat jahat saja saudara. Ya karena apa saudara? Ya supaya kapok lah gitu. Orang tuanya pergi dan gak lama saudara setelah itu kembali, dicari lagi anaknya akan dibawa lagi. Ya tapi ternyata anaknya gak ada. Orang tuanya kaget. Di mana ini anak umur 7 tahun? Dicari, nggak ketemu saudara. Kaget sekali saudara. Dan ternyata terus saudara, sampai lama pun nggak pernah ditemukan. Orang tuanya menjadi takut setengah mati. Orang tuanya menjadi bingung setengah mati. Orang tuanya nggak tahu apa yang harus diperbuat. Bahkan dikatakan orang tuanya sangat menyesal. Kenapa sampai anaknya yang umur 7 tahun itu dihukum ditinggal di pinggir hutan saudara. Akhirnya dia lapor polisi. Lalu polisi juga kaget, keraka cari saudara. Karena apa? Di hutan itu terkena ada banyak beruang buas gitu saudara. Nah beruang buas itu bahaya sekali, apalagi anak kecil. Lalu dicari, tetap gak ketemu saudara. Sampai dikerahkan, saya baca beritanya, 150 tentara, ya polisi cari semua saudara. Hari pertama tetap tidak ketemu, hari kedua tetap tidak ketemu, hari ketiga tetap tidak ketemu saudara, hari keempat tetap saja tidak bisa ketemu, hari kelima saudara. Dan kaget akhirnya hari keenam saudara,
ditemukan sedang ada di satu rumah barak yang sudah tidak dipakai untuk latihan tentara di tengah hutan gitu saudara. Ditemukan di situ, untungnya ya masih hidup saudara. Jadi orang-orang marah sekali dengan orang tuanya. Ini orang tua ini sudah nggak bener ini. Hukum anak kok sampai ditinggal, sampai masuk hutan seperti itu. Wah bahaya sekali, dimarahin orang banyak saudara. Beritanya sampai di mana-mana juga tersebar saudara. Orang semua ketakutan. Dan akhirnya waktu ditemukan, orang berkata ini mujizat. Bisa ketemu anak umur 7 tahun saudara, di hutan banyak ya beruang buas saudara, sudah 6 hari masih hidup. Ini mujizat dan bersyukur saudara. Lah itu berita yang tersebar di mana-mana yang sempat saya baca. Lalu saudara, waktu saya mulai persiapkan firman Tuhan ini, saya rasa berita itu muncul. Saya percaya Roh Kudus sudah ingatkan, ini bisa jadi contoh yang baik sekali untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Saya ingin tanya satu pertanyaan. Kenapa saudara dengar waktu anaknya ditinggal dan hilang saudara di hutan, orang tuanya takut setengah mati saudara, orang-orang yang lain takut setengah mati, sampai dikerahkan tentara, bahkan sampai 150 dikerahkan untuk mencari. Kenapa orang takut sekali ada anak seperti ini yang ditinggal dan hilang? Kenapa kira-kira saudara? Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Hah? Apa? Kasih. Ya, kasih, sayang, apa lagi? Apa di rumah nggak bisa dikasih, disayang? Apalagi, kenapa kok takut sekali? Kenapa Aditya? Satu jiwa diselamatkan. Mereka itu mungkin, saya nggak tahu, mungkin bukan orang Kristen, belum ngerti tentang ini. Ini cerita anaknya yang ditinggal ya di pinggir hutan dan akhirnya hilang. Wah, semua ketakutan, semua bingung bagaimana ini. Oh, hilang bagaimana anak umur 7 tahun. Kenapa ada anak 7 tahun hilang, semua ribut, semua bingung, semua ketakutan, geger semua. Kenapa? Bagi saya dapatkan artinya mereka tahu anak ini bahaya sekali kalau lepas dari keluarganya. Kalau dia tidak ada orang tua yang menjagai, tidak ada orang tua yang merawat, ya hilang begitu saja sendirian. Oh, akan sangat bahaya sekali bagi dia. Mungkin dia tidak bisa mendapatkan makanannya, atau mungkin bahaya sekali nanti kalau ada beruang, nggak ada yang melindungi dia. Artinya anak tanpa ada dalam keluarga itu bahaya sekali. Ya, belum tentu bisa hidup, atau belum tentu bisa hidup dengan baik, belum tentu tidak mengalami bencana atau masalah. Artinya begitu, bagi saya seperti itu. Artinya semua orang sadar keluarga itu penting sekali. Anak harus ada dalam keluarga. Tanpa ada dalam keluarga, anak ini akan mengalami ya kesulitan, bahaya sekali. Mungkin gak bisa bertumbuh dengan baik. Kita juga bisa belajar di mana-mana ada seminar tentang keluarga, seminar tentang keluarga, seminar tentang keluarga, seminar tentang keluarga. Orang mulai menyadari keluarga itu penting sekali bagi kehidupan kita manusia. Mau sukses seperti apapun, keluarganya hancur, rusak, akhirnya juga tidak ada artinya. Mau kaya seperti apapun, jadi anaknya orang kaya, jadi anaknya orang pangkat, mau punya kepandaian, jenius seperti apapun, keluarganya hancur. Seringkali semua ikut hancur, saudara. Keluarga penting sekali, saudara. Lalu juga saya ingat bulan depan, seri khotbah yang Tuhan berikan pada kita adalah tentang keluarga. Kita akan belajar selama 1 bulan bagaimana membangun keluarga dengan baik. Kita akan belajar, saudara. Oh, sehingga sungguh-sungguh setiap kita mempunyai keluarga yang baik, keluarga yang sehat, dan mendatangkan kasih karunia bagi setiap anggota keluarga. Keluarga itu sangat penting. Katakan saudara, keluarga itu sangat penting.
penting sekali lagi. Keluarga itu sangat penting. Itu sebabnya saya tergerak, saudara, dengan tema yang Tuhan berikan pada hari ini. Saudara, kita masuk seri khotbah yang luar biasa, yaitu menemukan tujuan hidup. Saudara, sesi pertama sudah dijelaskan, yang punya tujuan hidup yang sesungguhnya bagi setiap kita bukan kita sendiri. Nggak ada di antara kita yang dulu punya tujuan, aku mau dilahirkan jadi manusia, besok mau jadi cukong, besok mau jadi dokter, besok mau jadi pengusaha. Nggak ada yang lahir dari tujuan kita sendiri, juga bukan dari orang tua. Kita lahir di dunia karena Allah yang punya tujuan kita dilahirkan. Manusia diciptakan saja karena Allah yang punya tujuan menciptakan kita manusia. Yang punya tujuan dalam kehidupan kita, tujuan yang sesungguhnya adalah Allah. Maka ingat, kita harus cari tujuan Allah untuk hidup kita, dan itu jadikan tujuan kita dalam hidup kita, saudara. Dan tujuan Allah adalah yang terbaik dan jauh lebih baik dari semua yang bisa kita pikirkan, dari semua yang bisa kita jadikan tujuan hidup dari kita sendiri. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana kita bisa masuk tujuan Allah. Tujuannya menciptakan apa saja, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, itu milik Tuhan. Yang punya hak adalah Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Jadi kita harus mengerti, maka jangan ada di antara kita yang dalam hidup hanya mengejar untuk kesenangan kita saja. Kalau kita hanya mengejar untuk kesenangan kita saja, belum tentu nanti hidup kita bahagia malah. Sebab seringkali kita akan melakukan banyak hal yang salah hanya untuk kesenangan sementara. Tapi kejarlah apa yang paling menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita, yang kita kejar dalam hidup kita, apa yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, sudah pasti itu benar, sudah pasti akan mendatangkan anugerah yang besar, justru kesenangan, justru kebahagiaan, justru anugerah yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, sekarang adalah bertumbuh dalam keluarga Allah. Saya percaya seperti tadi, saudara, kita sudah dengar betapa pentingnya keluarga. Dan ternyata tujuan Allah yang kita dilahirkan dalam dunia, selain menyenangkan hatinya Tuhan, supaya kita bertumbuh sekali lagi dalam keluarga Allah. Saudara, bertumbuh dalam keluarga Allah. Lah bagaimana kita bisa bertumbuh dalam keluarga Allah? Yang pertama, kita harus mengerti ada keluarga jasmani atau lahiriah, dan juga ada keluarga rohani. Kita harus mengerti ada dua macam keluarga dalam kehidupan kita di dunia. Yang pertama keluarga lahiriah atau jasmani. Tapi kita harus tahu yang kedua, ada keluarga secara rohani. Ada keluarga yang di dalam Tuhan, saudara. Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Kita bukan hanya menjadi anak orang tua kita secara lahiriah, tapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberi kuasa, dikatakan menjadi apa? Anak-anak Allah, anaknya Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari apa? Darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, saudara. Nah, itu sesuatu yang harus kita ketahui saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan kita itu mengalami lahir baru, betul nggak, saudara? Baru dilahirkan dalam apa? Dilahirkan dalam Tuhan. Dilahirkan dalam apa? Dilahirkan dalam Allah, saudara. Dan dijadikan, saudara, menjadi anak
anak Allah. Saudara, ada kelahiran secara jasmani lahiriah, kita punya keluarga lahiriah, tapi ingat ada kita punya keluarga secara rohani. Iya, jadi kita menjadi anggota keluarga jasmani kita melalui kelahiran pertama kita, yaitu kelahiran lahiriah atau jasmani. Tapi kita juga menjadi anggota keluarga rohani melalui kelahiran baru, yaitu kelahiran secara rohani. Ada dua yang harus kita tangkap, saudara. Itu yang pertama, saudara, ada dua keluarga. Ada berapa, saudara? Dua. Yang pertama apa? Keluarga lahiriah, jasmani. Yang kedua keluarga apa? Rohani. Lalu yang harus kita ketahui lagi, saudara, sesungguhnya keluarga kita, saudara, secara sebetulnya keluarga secara rohani, saudara, lebih dahsyat dibandingkan keluarga secara jasmani atau lahiriah. Kenapa? Sebab keluarga secara jasmani atau lahiriah kita sifatnya hanya sementara. Apa artinya? Sifatnya hanya sementara. Ya sementara kita hidup di dalam dunia berapa tahun, berapa puluh tahun, kita punya keluarga secara lahiriah, menjadi keluarga secara lahiriah. Tapi sebaliknya keluarga rohani kita bersifatnya apa, saudara? Kekal selama-lamanya. Di dunia kita masih hidup, kita punya keluarga rohani. Tapi bukan waktu kita hidup di dalam dunia ini saja kita punya keluarga rohani. Saat kita meninggalkan dunia, kita masih menjadi keluarga secara rohani. Jadi sifatnya bukan berapa tahun, jadi sifatnya bukan berapa puluh tahun, sifatnya bukan berapa ratus tahun, kekal. Selama-lamanya kita masuk dalam satu keluarga yang kekal, yaitu keluarga rohani. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi itu lebih kekal, itu lebih dahsyat, itu penting sekali, saudara. Maka perjuangkanlah keluarga jasmani kita yang belum lahir baru, sehingga mereka percaya Yesus dan lahir baru sebagai anak Allah. Jadi kita harus berjuang supaya keluarga kita secara lahiriah, papa, mama, bapak, ibu, saudara, saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, keluarga secara lahiriah diperjuangkan supaya mereka, saudara, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sehingga mereka juga dilahirkan baru, saudara, menerima keluarga rohani. Sehingga keluarga secara lahiriah bukan hanya sementara lagi, tapi akan menjadi kekal. Di dunia kita menjadi keluarga secara lahiriah dan secara rohani. Nanti setelah meninggal dunia kita tetap saja, saudara, menjadi keluarga. Karena keluarga rohani bersifatnya kekal. Keluarga rohani bersifatnya apa, saudara? Kekal. Artinya yang perlu ditekankan, perjuangkan. Sejak saudara mulai uji, saudara mulai teliti, adakah keluarga lahiriah saudara yang belum dilahirkan baru di dalam Tuhan, yang belum menjadi keluarga secara rohani bagi saudara? Jadikan itu doa syafaat saudara, jadikan itu beban doa saudara. Doakan sungguh-sungguh, perjuangkan sungguh-sungguh, saksikan sungguh-sungguh, bawalah sungguh-sungguh, sampai mereka sungguh-sungguh akhirnya bisa juga mendapatkan anugerah keselamatan. Akhirnya bukan hanya sebagai keluarga lahiriah saja bagi kita, mereka juga menjadi keluarga rohani di dalam kita, sehingga selama-lamanya kita bisa menjadi keluarga, saudara. Iya, jadi perjuangkan. Kalau hari ini masih ada keluarga saudara yang belum menjadi keluarga Allah, itu menjadi perjuangan kita. Lalu yang berikutnya, baptisan air adalah tanda kelahiran baru kita dalam keluarga Allah, saudara. Yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara, perlu dimetrekkan di dalam Tuhan.
perlu disahkan di dalam Tuhan. Seperti orang misalnya lah menikah, perlu disahkan pernikahannya. Bukan hanya sekedar ngomong aku cinta, tapi diajak menikah secara sah, enggak mau. Jangan seperti itu. Kita dalam Tuhan juga sama. Bukan hanya sekedar berkata, aku percaya Yesus itu jadi Tuhanku, juru selamatku. Tidak hanya berkata, tapi sungguh-sungguh saudara dimetrekkan, sungguh-sungguh disahkan. Saudara yang sudah ikut Tuhan tapi belum baptis dalam nama Tuhan Yesus, saudara, saya dorong setiap saudara ambil satu langkah yang nyata. Saudara berani dimetrekkan, saudara berani disahkan menjadi milik Tuhan. Bukan hanya mulut kita berkata percaya, tapi tindakan kita membuktikan kita percaya. Dalam tindakan kita membuktikan kita dimerekkan menjadi milik Tuhan. Ada banyak faedahnya, saudara. Maka kuasa Tuhan akan bekerja sepenuhnya dalam hidup saudara. Maka kuasa kegelapan tidak punya hak lagi atas hidup saudara. Maka saudara menjadi milik Tuhan yang sah dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam tanggung jawab Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi yang sudah terima Yesus baptis. Kalau saudara juga bawa orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam pelayanan baptis, kita bisa lihat Filipus menjelaskan kepada sidak-sidak dari Ethiopia, dan mereka sidak-sidak ini tahu Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat. Lalu dia mau percaya. Setelah dia mengerti, setelah dia mau percaya, saat itu saudara, lalu diajak mulai baptis. Mereka mulai cari air yang bisa dipakai untuk selam, saudara. Dan waktu mereka menemukan air untuk baptisan selam, maka diajak turun dan dibaptis pada saat itu juga, saudara. Dan saya percaya itu mendatangkan kasih karunia, itu mendatangkan anugerah yang luar biasa. Saya dengar ada kesaksian dari jemaat, saudara. Dia adalah orang yang percaya, orang Kristen, tapi orang tuanya belum ikut Tuhan. Jadi dia dilarang baptis. Dia bergumul sekian lama. Akhirnya dia menikah dengan orang Kristen. Dia ini wanita menikah dengan orang Kristen. Tapi repotnya, saudara, suaminya keadaannya sama dia. Orang tuanya, jadi mertuanya dia juga sama, belum kenal Tuhan Yesus. Jadi juga suaminya dilarang baptis. Dia jadi istrinya juga dilarang baptis. Sampai dia punya anak-anak tetap dilarang baptis, saudara. Jadi itu pergumulan dia sekian lama, saudara. Untuk bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya bersyukur ketemu seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja kita, lalu dapat bimbingan rohani, lalu dapat pengarahan rohani, dan dia mulai berdoa pada Tuhan sungguh-sungguh supaya bisa dimetrekkan dalam Tuhan. Dan luar biasa, saudara, satu hari suaminya mengizinkan dia baptis. Dia dengan 2 anaknya, dia langsung daftar pada hari untuk baptisan. Dia mau berangkat, anaknya sakit, saudara, demam gitu, saudara. Lalu suaminya tahu anaknya sedang sakit demam, dilarang, nggak boleh baptis. Anaknya sedang sakit kok baptis. Wah, dia bergumul lagi. Ini sudah bergumul berapa tahun, saudara. Tapi dia tetap mau juga jadi istri yang baik. Dia ikuti saja, doa lagi, berjuang lagi. Dia tahu iblis senantiasa berusaha menggagalkan dia untuk baptis supaya dia tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Doa, berjuang, usaha, dan akhirnya dia mulai diizinkan daftar lagi. Dan saudara, sampai harinya mau baptisan, ngalami sama, saudara. Iblis itu kurang ajar, dari dulu memang kurang ajar. Ada tak saudara mau gereja dihalangi terus, ada-ada saja. Ada tak saudara yang mau melayani, ada-ada saja gitu. Betul enggak, saudara? Ini mau baptis, ada-ada saja, saudara. Dulunya dihalang orang tua, ditambah lagi dilarang mertua, ditambah lagi, saudara, anaknya sakit, saudara. Sekarang diulang terus, saudara. Tapi saat itu dia ambil satu
komitmen. Karena Tuhan beri iman dalam hatinya. Dia minta suaminya supaya diizinkan. Akhirnya diizinkan, saudara. Jadi dia dan 2 anaknya baptis. Dan luar biasa sekali. Ternyata setelah baptis malah sakitnya, demamnya sembuh, saudara. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya itu, saudara. Ternyata anaknya ini memang sering sakit-sakitan. Hampir tiap bulan, ya pasti ke dokter 1 kali. Karena anaknya ini memang sakit-sakitan. Jadi pas baptis sakitnya kambuh. Pas baptis sakitnya kambuh. Saat itu melangkah dengan imam baptis. Ternyata sembuh. Bukan hanya sembuh kali itu. Setelah itu sudah sehat. Saya percaya ini satu yang luar biasa, boleh menjadi kesaksian bagi setiap kita. Nah, saudara, sekarang yang kedua yang perlu kita pelajari, tinggal di dalam keluarga Allah. Kita terima Tuhan, kita menjadi keluarganya Allah, kita dibaptis, kita dimeteraikan menjadi keluarga Allah. Masih ada yang dilakukan, yaitu apa? Tinggal di dalam keluarga Allah. Sungguh-sungguh bergabung dalam keluarga Allah yang nyata, saudara. Sebagai anak-anak Allah, kita harus tinggal dalam keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Menjadi kawan sewarga, ya, dari orang-orang kudus semuanya sedunia sama, saudara. Lalu juga dan anggota apa? Keluarga Allah. Saudara tangkap 2 ini. Yang pertama menjadi apa? Kawan sewarga dari apa? Orang-orang kudus. Tuhan berkata, keluarga negaraan kita adalah warga negara surga, betul? Jadi semua sama, saudara. Tapi juga ingat, ada di sini katakan anggota keluarga Allah, menjadi anggota dalam satu keluarga, saudara. Ya, apa artinya? Ada gereja universal dan gereja lokal. Gereja universal yaitu gereja Tuhan, ya, sedunia di mana-mana. Jadi waktu kita dilahirkan sebagai anak Tuhan, saudara, kita menjadi warga, ya bersama semua orang-orang percaya, saudara, ya masuk dalam gereja universal. Semua gereja di seluruh dunia itu milik Tuhan, warga dari Tuhan, saudara. Ya bahkan gereja sepanjang zaman, saudara, sampai sekarang dan sekarang semua gereja Tuhan itu gereja universal. Tapi ingat, saudara, ada gereja lokal, yaitu gereja Tuhan di seluruh dunia yang begitu luas, dibagi kelompok-kelompok oleh Tuhan Yesus sehingga menjadi gereja-gereja lokal. Kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah, yaitu gereja lokal, saudara. Ya, saja kalau saudara bisa tangkap, tadi saya katakan semua orang percaya ya menjadi anggota sewarga dari Tuhan. Itu gereja semua sepanjang masa. Sekarang baik itu saudara Protestan, baik itu Injili, baik itu Pentakosta, semuanya, saudara. Tapi pekerjaan Tuhan yang luas seperti itu, saudara, supaya bisa teratur, supaya bisa tertib, supaya ada yang tanggung jawab khusus, maka dibagi kelompok-kelompok, saudara, yaitu gereja lokal. Kita ini gereja lokal, GBIS Kepunton, gereja lokal, GKI Coyudan, gereja lokal, ya GKJ Manan, gereja lokal. Dibagi gereja lokal supaya apa? Sekali lagi ada yang memelihara dengan baik, ya supaya bisa teratur lah gitu, saudara. Dibagi. Jadi ada 2 macam gereja. Yang pertama gereja universal. Katakan, saudara, gereja apa? Universal. Itu gereja sedunia jadi satu. Lalu yang kedua gereja lokal. Katakan. Ya, sekali lagi gereja lokal. Sekali lagi gereja lokal. Ya, seperti kita dibagi, saudara, oleh Tuhan, saudara. Nah, itu suatu yang luar biasa, ya. Maka janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah kita di
gereja loka, saudara. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Seperti kebiasaan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Diajak saudara, ya, jangan sampai ya ada yang menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Jangan sampai kita harus tergabung, kita harus rutin saudara ibadah dalam gereja loka. Jangan sampai ada yang menjauh seperti yang dilakukan beberapa orang. Artinya ada orang-orang yang kadang-kadang nganggap gak penting. Sudah percaya pada Tuhan, ya sudah, aku jadi anaknya Tuhan, aku jadi miliknya Tuhan, aku orang percaya diselamatkan, ya sudah cukup, saudara. Ya, kadang-kadang ada orang gak merasa penting, gak merasa harus, gak merasa itu satu yang khusus, saudara. Ibadah, kita jangan ikut-ikut dengan orang yang punya prinsip seperti itu. Dikatakan seperti yang dilakukan beberapa orang, kata Rasul Paulus. Karena pada zaman itu pun ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi biarlah kita jangan sampai ada yang menjauhkan dari ibadah-ibadah kita. Tapi sebaliknya makin giat lagi saling menyatu, makin giat lagi saling memperhatikan. Dalam satu gereja loka makin giat lagi dalam melayani satu dengan yang lain. Ada dalam gereja loka, yaitu pesan firman Tuhan. Itu yang dikatakan, apalagi kalau saudara tergabung dalam kelompok saya. Kelompok saya itu saudara sarana mempraktekkan keluarga yang paling nyata. Dalam gereja saudara itu sudah masuk dalam gereja loka. Tapi sekali lagi gereja makin bertumbuh, orangnya makin banyak, kadang-kadang sulit sekali mempraktekkan seperti keluarga lahiriah, saudara. Ya, ada kelompok saya di situ, saudara. Makin saling memperhatikan akan bisa makin nyata. Saling menasihati akan makin nyata karena ketemu, karena kelompoknya kecil, saudara. Saling mendukung akan makin nyata dalam kelompok saya. Saudara yang tergabung, saudara akan mengalami ini luar biasa. Tapi yang pertama sekarang yang saya ajak saudara tangkap, jangan sampai kita keluar dari gereja loka, jangan sampai kita tidak tergabung dalam gereja loka. Kenapa? Gereja disebut tubuh Kristus. Gereja disebut apa, saudara? Tubuh Kristus. Salah satu yang Tuhan katakan, dia kepala, kita adalah anggota tubuh. Kita nggak bisa berkata, aku percaya pada Tuhan, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi aku tidak mau tubuhnya Yesus. Nggak bisa toh, saudara. Setiap kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita salah satunya. Nggak bisa menerima Tuhannya, tapi nolak tubuhnya Tuhan juga nggak bisa. Lalu gereja juga disebut mempelai. Betul, saudara? Mempelai Kristus, kita itu disebut seperti itu. Kita juga gak bisa berkata, aku mau Yesus jadi mempelaiku, aku menjadi mempelai Kristus, tapi keluarganya aku gak mau. Kan gak bisa, saudara, betul gak? Saudara mau ada orang yang menikah dengan saudara, kalau ngomong seperti itu, gimana? Aku mau nikah dengan kamu, tapi keluargamu nehi, ayahmu, ibumu nehi, adikmu, kakakmu nehi. Kan enggak etis toh, saudara, betul enggak, saudara? Enggak bisa. Kita terima Yesus sebagai kepala, kita tergabung dalam tubuhnya. Kita terima Yesus sebagai mempelai, saudara. Kita terima ya keluarga di dalam Tuhan, saudara. Kata gereja juga berbicara tentang kelompok orang percaya dalam sebuah gereja loka, kumpulan ya. Itu orang-orang percaya, itu disebut baru gereja, saudara. Orang Kristen ya tanpa gereja loka adalah seperti anggota tubuh tanpa tubuh, tidak bergabung dalam tubuh. Ya, seluruhnya. Atau dombanya Tuhan, tapi tanpa kawanan domba yang sendirian, berkeliaran sendiri. Dombanya Tuhan, tapi nggak mau ngumpul di kawanan. Ya, domba di mana Tuhan mengembalakan, maunya liar, maunya lepas sendiri, saudara. Kalau tanpa gereja, ya.
Jangan sampai ada yang punya roh individualisme, saudara, atau saudara senantiasa roh independen. Kadang-kadang iblis akan menipu setiap kita supaya sukanya independen, sukanya sendiri saja, saudara. Di dalam Alkitab, di dalam gereja kita nggak ada anak Tuhan independen, nggak ada. Di dalam Alkitab, di gereja mula-mula tidak ada pelayan Tuhan independen, tidak ada. Di dalam Alkitab, di dalam gereja Mokab, tidak ada penginjil independen. Tidak diutus dari gereja lokal, nggak ada. Saudara, tidak ada nabi, ya rasul independen, nggak ada. Semua tergabung dalam gereja lokal. Semua bertumbuh di gereja lokal. Semua menyatu di gereja lokal. Semua diutus oleh gereja lokal. Rasul Paulus sendiri kalau saudara pelajari Alkitab, dia sungguh-sungguh tergabung dalam gereja lokal di Yerusalem, saudara. Dia adalah orang yang diutus oleh gereja lokal Yerusalem. Dia dan Barnabas, kalau saudara baca, dia itu bukan independen, dia diutus, saudara. Petrus saja waktu melayan juga sama. Ada berita yang enggak baik. Oh, dia kenapa ini dan itu. Lalu harus memberikan laporan di gereja Yerusalem. Sebab waktu dia sedang khotbah, orang berbahasa roh. Orang ini sendiri begitu, saudara. Bahkan orang-orang yang di luar Yahudi dijamah oleh Tuhan. Dia harus kembali ke gerejanya untuk menjelaskan. Dia harus kembali ke gerejanya untuk menanggung jawabkan, saudara. Jadi semua itu tergabung dalam gereja lokal karena Allah itu sangat tertib. Betul, saudara? Sangat tertib, saudara. Nah, itu suatu yang luar biasa sekali, saudara, yang perlu kita pelajari pada saat ini. Yang terakhir saja supaya kita bisa tanggap sungguh-sungguh manfaat bergabung dalam gereja lokal. Apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya, saudara? Yang pertama, memenuhi tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Saya ulangi, memenuhi apa, saudara? Tujuan hidup kita. Saya ulangi, memenuhi apa, saudara? Tujuan hidup kita sebagai apa? Anak-anak Allah. Kita sudah belajar, yang punya tujuan adalah Allah, betul? Bukan kita. Kita sudah belajar tujuan yang pertama, menyenangkan Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan, kita milik Tuhan, betul enggak? Yang punya hak adalah Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, juga untuk kesenangan Tuhan, untuk rencana Tuhan, menyenangkan Tuhan. Yang kedua, hari ini kita belajar untuk tujuan Allah, saudara. Kita tergabung dalam keluarga Allah. Kenapa? Saudara coba renungkan sedikit. Yang pertama, Allah itu kasih, betul, saudara? Allah itu apa? Kasih, saudara. Iya, kita itu juga sebagai anak-anaknya harus seperti Bapak kita. Ya Tuhan, kita kasih. Praktek kasih yang nyata adalah di dalam keluarganya. Ya, itu praktek kasih yang nyata. Bisa enggak mengasihi satu dengan yang lain? Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, di keluargalah praktek yang pertama. Kasih itu adalah kasih antara suami dan istri. Adakah kasih antara orang tua dan anak? Adakah kasih antara persaudaraan? Di situ kasih itu, saudara, dipraktekkan. Kasih itu dilakukan. Kasih itu akan bertumbuh. Belajar mengasihi di dalam rumah tangga. Allah itu kasih. Betul, saudara? Yang kedua, bagi saya itu sangat penting sekali. Saudara, dikatakan kita dilahirkan dengan tujuan menjadi keluarga Allah. Siapa yang percaya diberi hak kuasa untuk menjadi anaknya. Dan Allah menjadi Bapak kita di surga. Betul, saudara? Allah menjadi apa? Bapak kita. Katakan, Allah menjadi apa? Bapak kita. Saudara dengar. Kalau ini saya percaya penting sekali. Saudara, kenapa kita harus tergabung dalam keluarga? Kenapa kita harus tergabung dalam gereja lokal, yaitu keluarga Allah secara rohani? Untuk belajar bagaimana hubungan keluarga dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan Allah, kita dilahirkan
menjadi anaknya. Tujuan Allah, kita diciptakan, kita dilahirkan, dia menjadi bapaknya. Tujuan Allah, kita diciptakan, kita dilahirkan untuk membangun keluarganya, yaitu keluarga Allah. Sampai Tuhan Yesus memberikan nama untuk gerejanya. Salah satu nama yang diberikan pada gerejanya adalah keluarga Allah. Kita bersyukur gereja kita diberi nama oleh Tuhan keluarga Allah. Itu salah satu tujuan daripada Tuhan, membangun menjadi keluarganya. Dia Bapak kita, kita anaknya, bangun keluarga. Maka saudara perhatikan, semua orang dilahirkan dalam keluarga. Untuk belajar apa? Ngerti gimana toh hubungan anak dan bapak itu bagaimana. Betul? Di keluarga saudara bisa belajar seperti itu. Betul? Itu keluarga lahiriah. Lalu kenapa bergabung dalam gereja lokal? Kita harus mulai belajar bagaimana hubungan dalam keluarga sekarang secara rohaninya. Tadi secara lahiriahnya. Sekarang bagaimana hubungan keluarga dalam keluarga Allah secara rohani. Sampai Tuhan berkata, kalau dengan yang kelihatan, itu kan yang mudah maksudnya, betul enggak? Itu yang paling gampang, sudah lihat. Saja enggak mau taat, apalagi dengan Allah yang enggak kelihatan. Sudah pasti enggak bisa taat lagi, betul enggak? Jadi artinya belajar taat dalam keluarga, itu belajar dari keluarga yang kelihatan, itu belajar dari gereja lokal yang nyata, yang kelihatan, yang sudah ada. Baru kita bisa belajar bagaimana kita bisa taat pada Allah Bapa. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua. Kita bisa menghormati pemimpin dalam gereja lokal. Itu kita bisa belajar bagaimana kita bisa menghormati Bapak Surgawi. Betul? Kenapa kita harus bergabung dalam gereja lokal? Sekali lagi, menggenapi tujuannya. Dia menciptakan kita supaya kita menjadi anaknya, menjadi keluarganya. Bagaimana supaya kita bisa mengerti bahwa hubungan kita dengan Bapak kita surgawi. Maka setiap orang dilahirkan dalam keluarga lahiriah dulu. Sampai Yesus sendiri waktu dia dilahirkan sebagai manusia, jadi teladan bagi kita manusia, juga dilahirkan dalam keluarga. Betul saudara? Lalu setelah itu keluarga secara rohani. Sekali lagi, supaya kita mengerti bagaimana sungguh-sungguh menjadi keluarganya Allah. Saya ulangi, bukan sekedar namanya saja saudara. Supaya kita bisa punya contoh, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa berlatih bagaimana sungguh-sungguh membangun hubungan keluarga dengan Allah. Bagaimana sungguh-sungguh kita bisa menjadi anggota keluarga dari Allah yang sesungguhnya. Supaya kita bisa menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Kita belajar, itu tujuannya. Ya, kita dilahirkan dalam dunia menjadi keluarga Allah. Betul? Kita yang gak ngerti tentang keluarga, sulit sekali bisa mengerti tentang Bapak Surgawi. Keluarga yang citra bapaknya rusak, banyak orang berkata seringkali sulit untuk memahami Bapak Surgawi seperti apa. Karena yang dia lihat bapaknya jahat, karena yang dia lihat bapaknya rusak, bapaknya sadis, dia bisa rusak pengetahuannya. Masuk dalam keluarga yang baik, dia mudah dibukakan pengertian, mudah dibukakan seperti apa sih Bapak. Hubungannya seperti apa sih? Demikian juga secara rohani, itu gereja lokal. Amin saudara. Untuk menggenapi apa? Tujuan Allah. Saudara, kita dilahirkan sebagai keluarga Allah. Yang kedua, ya digembalakan. Kalau kita tergabung dalam gereja lokal, kita akan dapat pengembalaan yang jauh lebih baik. Kalau kita tidak tergabung di gereja lokal, nggak ada yang menggembalakan, nggak ada yang tahu. Saudara nggak tergabung dalam gereja lokal, jalan sendiri, saudara. Oh, independen sendiri, liar sendiri, nggak ada lagi yang membimbing saudara, nggak ada yang menggembalakan dengan pada saudara. Tapi saat bergabung dalam gereja lokal, kita senantiasa akan dapat apa? Pengembalaan. Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, saudara. Ya, kita bisa dapat bimbingan melalui seri khotbah seperti ini misalnya. Ya, ini pengembalaan untuk kita, tuntunan untuk kita. Kita dapat di gereja kita, reka, saudara. Ya, renungan keluarga Allah terus setiap hari juga dapat pengembalaan
dapat bimbingan, saudara. Ya, kita bisa dapat konseling, kita bisa dapat pelayanan doa, kita bisa dapat pelayanan dalam banyak pernikahan kita, penyerahan anak, saudara, kematian, saudara, penghiburan, banyak kita dapat, saudara. Ya, pengembalaan dalam kehidupan kita. Apalagi sekali lagi yang tergabung dalam kelompok sel, saudara akan dapat pengembalaan yang jauh lebih baik. Karena kelompok kecil, saudara lebih dikenal, saudara lebih diketahui keadaan saudara. Ya, kelompok sel yang baik akan lebih berguna bagi setiap saudara. Saya dengar, saudara, ada seorang jemaat kita yang bersaksi juga seperti gini. Dia sudah ke gereja, saudara. Tapi dia dia sudah percaya pada Tuhan, tapi dia seringkali malas untuk ibadah di gereja, apalagi kelompok sel. Jadi senantiasa kalau dia diundang gereja, dia malas, apalagi diundang kelompok sel, dia malas. Dia berkata lewat gedung gereja kita saja, wah rasanya jauhi. Takut nanti kalau kelihatan lagi, dipanggil lagi, diundang lagi, diajak lagi, terus jauhi, saudara. Sampai sekitar 2 tahun dia nggak ikut ibadah di gereja, dia menghadapi masalah, dia punya masalah dan dia nggak bisa mengatasi, sampai hatinya goyah, sampai hatinya goncang. Saat itulah Tuhan bicara dalam hatinya, datang ke gereja, beribadah di gereja, berjemaat yang baik, karena di situ ada pengembalaan, karena di situ ada bimbingan, karena di situ ada penyertaan. Oh, datang, saudara. Singkat cerita, akhirnya datang di ibadah, dan singkat cerita akhirnya dia juga ikut kelompok sel, dan dia mulai senang karena dia bisa minta didoakan, karena dia bisa konseling, karena dia bisa dikuatkan, karena dia bisa didoakan dan dihiburkan. Dia mulai belajar bertumbuh, saudara. Bahkan di gereja seringkali ada banyak firman Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang firman Tuhan bagi dia itu sulit sekali, saudara. Ada firman yang orang itu sudah mudah melakukan, misalnya mengampuni orang yang menganiaya. Kadang-kadang sulit sekali, saudara. Tapi dia belajar melakukan, dia belajar akhirnya. Dia paksa diri belajar, ngikuti. Sekalipun sulit belajar ngikuti, saudara. Satu hari dia ngalami satu lagi yang lebih berat. Dia kuliah mau skripsi, saudara. Tapi KKS di atasnya dorong, ikut ESBC di gereja kita. Dia bilang, loh ini gak masuk akal. Saya sedang sibuk kok, mau membuat skripsi kok disuruh ikut ESBC. Tapi sekali lagi dia belajar. Jadi jemaat yang baik, dia belajar jadi anggota kelompok saya yang baik, dia belajar untuk ketaatan. Bagi dia enggak masuk akal, harusnya saya harus semua waktu untuk mengerjakan skripsi, tapi didorong dia berangkat. Dia berkata, enggak masuk akal, tapi dia tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Singkat cerita, waktu dia ikut ESBC, justru dijamah Tuhan. Justru dibukakan Tuhan, justru dapat pewahyuan, dia dapat ide-ide, dia dapatkan banyak perkataan firman Tuhan, dia dapatkan banyak untuk menyelesaikan skripsinya dengan baik, dengan hikmat Tuhan, dengan rema dari Tuhan, dengan ide dari Tuhan, dengan perkataan dari Tuhan. Justru dia sukses menyelesaikan skripsinya dengan baik, saudara. Dan dia bersyukur dan dia mulai bersaksi. Jadi saudara bergabung, ada pengembalaan yang lebih baik. Ya, apalagi gereja kita ada banyak kota. Saudara pindah kota pun, saudara di sana kalau ada gereja kita bisa bergabung. Yang sudah melayani di sini pindah di kota lain. Kalau di sana ada gereja kita, saudara juga jemaat kita, saudara juga pelayan kita, saudara tetap dalam satu pengembalaan, dalam satu gereja lokal, saudara bisa terlibat, saudara bisa bergabung. Saat ini juga sama. Saatnya orang naik kelas, cari sekolah yang baru. Kalau saudara ada yang mau masuk di kota yang baru, di sana ada gereja kita, jangan lupa hubungi gereja kita di sana. Kalau saudara nggak tahu, tanya yang di sini supaya bisa dihubungkan. Di sana bisa dibantu, mungkin untuk daftarnya, mungkin untuk kosnya. Lalu sana saudara bisa tergabung dalam kelompok saya, punya lingkungan yang baik,
tetap digembalakan, tetap terus. Dan saya percaya itu sangat berguna sekali. Ya, gereja yang seringkali ada orang pindah, baik itu sekolah atau apapun, ya layani sebaik mungkin. Pelayan Tuhan harus melayani sebaik mungkin, gembalakan sebaik mungkin, dan itu satu yang luar biasa. Jadi yang kedua, saudara, yaitu digembalakan dengan baik. Yang ketiga, bisa melayani, supaya hidup kita bisa berfungsi. Betul? Kalau lepas dari gereja lokal, bagaimana bisa terlibat pelayanan dalam gereja? Betul enggak, saudara? Karena tergabung dalam gereja, digembalakan dalam gereja, bertumbuh di dalam gereja, saudara, maka punya kesempatan untuk melayani. Di gereja kita kesempatan luar biasa. Setiap saudara punya kesempatan melayani. Melayani apa? Yang pasti bisa saudara lakukan, melayani sebagai ketua kelompok saya. Saudara bisa belajar dalam kelompok saya. Akhirnya saudara bisa juga, ya setelah dilatih, buka kelompok saya. Saudara bisa melayani. Saudara sudah diselamatkan. Saudara bisa menyelamatkan. Saudara sudah ditolong. Saudara bisa menolong orang lagi. Saudara bisa menjadi orang yang berguna. Berguna bagi keluarga kita. Berguna bagi gereja kita. Berguna bagi keluarga Allah. Berguna bagi kerajaan Allah. Jadi orang yang berguna. Minggu depan ada kaitannya dengan ini. Saya uraikan panjang lebar minggu depan saja, saudara. Tapi ada kaitannya dengan ini. Tapi yang pasti saudara bisa menjadi orang yang lebih berguna. Yang keempat adalah perlindungan rohani. Yang keempat apa, saudara? Perlindungan apa? Rohani, saudara. Akhir zaman Alkitab berkata banyak pengajaran palsu, banyak Mesias palsu, banyak nabi palsu. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa disesatkan. Mungkin saya mau ajak baca ayatnya saja. Ya, Matius 24 ayat 3 sampai yang kelima lebih dulu, saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah pada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Muridnya tanya, saudara. Lalu Yesus menjawab, Yesus kepada mereka, saudara perhatikan, waspadalah. Disuruh apa, saudara? Waspada. Katakan disuruh apa, saudara? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang apa? Menyesatkan kamu. Hati-hati, waspada, supaya jangan ada orang datang untuk menyesatkan kamu, saudara. Ya, sebab apa, saudara? Iya. Gimana? Ini sebab sudah lewat. Ketika Yesus di atas bukit, muridnya ini datang. Coba saya bacanya sudah lewat. Bila mana itu? Ini tolong ayatnya, ayat berikutnya. Halo, PowerPoint yang keempat. Ya, saya baca sendiri dulu aja. Ya, sampai di mana saudara tadi ya? Sampai di mana? Waspadalah supaya jangan ada orang yang apa? Menyesatkan kamu. Sebab apa? Belum bisa keluar di sini. Saya ingin tanya jawab. Sebab saya baca saja, banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Bukan hanya ada loh saudara. Banyak orang datang mengatasnamakan Tuhan. Ini Mesias, ini nabinya Tuhan, ini pendeta, ini hamba Tuhan. Ya, banyak orang pakai namanya Tuhan, saudara. Dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan apa? Banyak orang. Jadi akan banyak nabi palsu, hamba Tuhan palsu datang pakai nama Tuhan, milik Tuhan, untuk apa? Menyesatkan apa? Banyak orang, saudara, dikatakan. Sekarang ayat 11 dilanjutkan, juga diulang lagi oleh Tuhan Yesus. Banyak nabi palsu, jadi bukan ada loh saudara, diulang terus oleh Tuhan. Banyak nabi palsu akan apa? Muncul. Dan apa? Menyesatkan apa? Banyak orang, selalu kata banyak. Contohlah sekarang, sedang mau lebaran, sedang ada banyak apa?
di TV. Ini lebaran loh. Sekarang muncul banyak yang keras. Uang palsu katanya gitu saudara. Sekarang kan orang sering gitu. Hati-hati loh, ini lebaran loh. Sedang banyak uang palsu. Betul saudara? Jadi kalau terima uang diperhatikan saudara. Waspadalah. Lah Yesus berkata, zaman sebelum Tuhan Yesus datang akan banyak nabi palsu, akan banyak Mesias palsu, akan banyak ya hamba Tuhan palsu yang mengaku dari Tuhan. Maksudnya gitu. Yang mengaku nabinya Tuhan, yang mengaku hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi itu bisa menyesatkan banyak orang. Bukan hanya ada loh saudara. Kalau banyak itu resikonya lebih besar. Betul saudara? Kalau ini sedang banyak penculikan, saudara pasti anak-anak dijaga. Ini banyak loh terjadi di mana, saudara pasti jaga. Betul enggak saudara? Ini banyak loh narkoba untuk makan anak-anak, saudara pasti jaga. Makanannya hati-hati, ada ini dan itu saudara. Jadi ini pesan dari Tuhan Yesus, awas banyak saudara. Lalu sekarang ayat 23, 24 ditambah lagi. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, diajak lihat ada di sini, ada di sana, dikatakan jangan kamu percaya, jangan gampang ditarik-tarik saudara keluar dari gereja lokal, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi kelihatannya hebat, ada mujizat-mujizat, ada ya tanda-tanda heran. Saudara, itu belum tentu dari Tuhan. Saudara, iblis juga melakukan banyak. Tongkat jadi ular, iblis juga bisa tongkat jadi ular. Iblis seringkali bisa lakukan banyak hal. Ya, sekalipun sudah jauh dari kuasa Tuhan, tapi bisa melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, kalau bisa, mereka menyesatkan orang-orang apa? Mereka menyesatkan orang-orang apa? Pilihan Tuhan. Siapa di sini yang tidak dipilih oleh Tuhan? Angkat tangan. Oh enggak ada ya. Siapa di sini orang-orang pilihannya Tuhan? Angkat tangan. Tapi saudara ingat loh ya. Yesus berkata diulang-ulang terus. Akhir zaman banyak. Bukan ada. Banyak nabi palsu. Banyak hamba Tuhan palsu. Banyak pengajaran palsu. Banyak Mesias palsu yang datang berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Diulang terus. Sebab sekiranya mungkin kalau bisa menyesatkan orang-orang percaya, menyesatkan bahkan orang-orang pilihannya Tuhan yang seharusnya sudah dipilih oleh Tuhan untuk jadi anak Tuhan yang dicintai Tuhan, untuk jadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh sudah berbuah banyak bagi kerajaan Allah, sudah dipilih, sudah dipersiapkan. Tapi kalau tidak hati-hati, ya iblis akan ya berusaha menyesatkan. Nah itu penting. Gereja lokal itu akan menjadi tudung rohani, tempat perlindungan, karena ada nasihat. Saya seringkali ya berkata pada jemaat pelayan Tuhan yang sedang punya masalah, jangan mudah-mudah asal cari ya hamba Tuhan. Betul apa enggak kita belum tahu. Carilah hamba-hamba Tuhan yang pasti di gereja kita. Kalau saudara untuk pelepasan, untuk macam-macam, cari Pak Samuel Dudi. Ya cari PKS dulu saudara. Atas ya Pak Samuel Dudi. Bisa cari saya, bisa cari hamba Tuhan yang lain di gereja kita. Yang saudara sudah kena. Ya pengajarannya benar. Ya buah rohnya ada. Jangan hanya sekedar. Apalagi hamba Tuhan yang buah rohnya enggak baik. Sudah percaya saya, jangan. Pengajaran boleh hebat. Hadiratnya boleh hebat. Kuasanya boleh hebat. Tapi kalau buah rohnya, buah kehidupannya enggak ada. Buah dalam kehidupannya, buah dalam hatinya, buah dalam keluarganya, buah dalam pelayanannya enggak ada. Percaya saya, jangan. Yesus berkata, engkau lihat orang, lihatlah buahnya. Lihatnya buahnya. Dalam hidupnya sendiri, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Saudara lihat, kalau enggak ada buahnya, jangan kepencot oleh nubuat. Jangan kepencot oleh kuasa. Ya, manifestasi, zaman, jangan kepencot. Oleh mujizat.
Tuhan sudah berkata banyak. Mereka lakukan kuasa, ya, mujizat, tanda-tanda heran, tapi tujuannya menyesatkan. Ada seorang jemaat kita juga yang bersaksi, dia sudah berjemaat dengan baik, dia ikut kelompok saya dengan baik dan luar biasa, saudara. Tapi satu kali dia harus ikut KKN di sekolahnya, di tempat ya agak pedalaman. Dia sudah dipesan oleh KKS ya, ketua kelompok saya. Di sana juga berusaha ya ibadah ya, supaya terus tergabung dalam gereja ya. Ya terus. Lah ini karena dulu kita belum banyak pakai internet, saudara. Tapi ini ada kesaksian yang bagus. Di sana dia berusaha tetap ada ibadah, bergabung di satu persekutuan doa. Lah dia pertama enggak merasa apa-apa, tapi lama-lama dia mulai merasa, ini kok pengajarannya kelihatannya enggak benar ya. Karena dia sudah belajar, biasa mendapat pengajaran yang benar. Ya di gereja, di kelompok saya, kok enggak benar ya. Lalu makin aneh-aneh, dia mulai curiga, saudara. Dan akhirnya dia kontak, hubungi ke gereja, dia hubungi juga ke ketua kelompok saya, dia cerita, diajarkan ini, diajarkan ini, diajarkan ini. Lalu dari gereja sudah mendengar itu, gereja tahu ini enggak benar. Lalu dikatakan keluar saja, jangan ikut persekutuan doa itu. Kalau kamu ikut terus kamu bisa disesatkan. Ini pengajarannya pengajaran sesat, pengajarannya pengajaran yang menyimpang. Jangan ikuti. Lalu dia ambil keputusan, tinggalkan persekutuan itu. Dan dia aman, saudara. Akhirnya dia rohaninya tetap bertumbuh. Dan akhirnya setelah itu sekarang banyak ikuti. Misalnya lewat live streaming. Ngikuti. Lewat lagi, saudara. APP kita. Lah terus dapat bertumbuh dengan baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ya, beberapa lagi segera dimuridkan. Tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita bertumbuh dewasa dalam karakter menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan gambar ya dan gambar dengan Allah, saudara. Ya, supaya terus bertumbuh dengan baik dan dengan sehat. Saya percaya ini adalah salah satu yang penting dan sangat amat penting. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saudara, kemarin saya rasa Tuhan tuh bicara begini. Saudara tangkap ya, ini bagus sekali. Saudara dengar. Keluarga, ini cerita keluarga dulu. Itu adalah sekolah kehidupan. Saudara katakan dulu. Keluarga itu adalah sekolah kehidupan. Katakan, 1, 2, 3. Keluarga itu adalah apa? Sekolah kehidupan. Yang hebat, yang baik. Kalau saudara punya keluarga yang baik, artinya saudara akan dapat sekolah kehidupan yang sangat baik. Akan sangat membuat saudara bertumbuh menjadi orang yang baik. Akan membuat saudara sukses dalam kehidupanmu dengan baik. Sekolah yang formal, sekolah semualah. Baik itu sekolah dimanapun, termasuk sekolah kita SKPNK, STT, semua sekolah. Itu yang paling kuat adalah sekolah pengetahuan. Ada kehidupannya, langkah dan kehidupan. Tapi nggak bisa seperti keluarga. Keluarga itu sekolah kehidupan yang nyata. Sekalipun di keluarga itu ada aturan. Ada nggak aturan di keluarga saudara? Ada. Ada yang dilarang ini, dilarang itu. Ada aturannya, ada larangannya. Harus ditaati ini, harus taati, melakukan ini, melakukan itu. Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara bisa merenungkan, justru di keluarga lah. Itu adalah sekolah kehidupan. Bukan sekolah teori. Bukan sekolah pengetahuan saja. Tapi sekolah praktek. Sekolah kehidupan. Bagaimana menghormati orang tua. Bagaimana taat pada orang tua. Bagaimana sikap kita saling mengasihi. Bagaimana perkataan kita. Bagaimana pola hidup kita. Itu belajarnya di keluarga. Betul saudara, tangkap. Keluarga itu sekolah kehidupan. Lebih hebat daripada sekolah umum saja. Sekolah umum penting loh saudara. Kita akan bangun sekolah, betul gak? SKPNK, STT penting, bukan gak penting. Tapi yang paling hebat menurut saya itu keluarga. Saja orang tua bangun keluarga yang baik. Diawali dari orang tua ya saudara ya. Bangun. Keluarga saudara menjadi sekolah keluarga yang baik. Lalu jadi anak-anak ikuti dengan baik. Saudara dapat keluarga yang baik. Saudara ikuti dengan baik, percaya saya.
saudara akan bertumbuh dengan sangat baik. Saudara akan bertumbuh dengan sukses. Saudara akan berhasil hidup saudara karena punya kehidupan yang nyata yang baik. Keluarga itu sekolah kehidupan. Saya pikir satu kali kita mau membuat seri khotbah setelah saya rasa Tuhan bicara. Sekolah kehidupan. Bukan hanya sekolah pengajaran biasa saja. Sekolah kehidupan. Itu di mana? Keluarga. Sekarang gereja lokal itu sama. Saudara bisa aja nggak usah bergabung di gereja lokal, bebas. Nggak ada SOP-nya, nggak ada VMP-nya, nggak ada aturan-aturannya, nggak ada apa yang harus dilakukan harus ditaati, nggak ada semua, bebas. Betul? Tapi saudara percaya, saudara nggak akan punya sekolah kehidupan rohani saudara, nggak ada. Nggak ada yang membentuk ya mentalitas rohani saudara, nggak ada. Di mana kita bisa sekolah kehidupan rohani kita? Yang nyata rohani kita dibentuk. Kehidupan rohani kita dibentuk. Sifat rohani kita dibentuk. Mentalitas rohani kita dibentuk. Pengalaman kehidupan rohani kita dibentuk. Di gereja lokal. Betul? Betul saudara? Tangkap. Saya ulangi ya. Di keluarga kita itu sekolah kehidupan. Anak sejak kecil saudara perhatikan. Sangat punya dampak sekali. Bagaimana orang tuanya mendidik, kehidupan terbentuk, sifat mentalitas, cara berpikir terbentuk, tingkah lakunya terbentuk di rumah. Itu sama, keluarga rohani itu gereja lokal. Tadi, sekalipun ada aturan, sekalipun ada perintah, sekalipun ada larangan, justru disitulah kita belajar kehidupannya, kita belajar melakukannya. Kita belajar ngalaminya. Orang itu teori belum ngerti. Orang itu setelah mempraktekkan melakukan baru ngerti. Kalau melakukan terus menerus itu jadi mentalitas sifatnya. Kalau dilakukan terus menerus akan ngalami apa yang diajarkan. Keluarga itu sekolah kehidupan. Gereja lokal sekolah kehidupan rohani bagi setiap kita. Justru karena ada aturan, saudara belajar bagaimana ketaatan, bagaimana penundukan, bagaimana kasih, bagaimana mengampuni, bagaimana berbuat baik, bagaimana sopan santun. Itu di keluarga dan di gereja lokal. Di sekolah belajar ininya, pengetahuannya. Tapi hanya di keluarga dan gereja lokal. Saudara perhatikan orang-orang yang ikuti itu, apalagi yang sungguh-sungguh ada bapak rohani yang membimbingnya, orang-orang itu sukses. Siapa? Yosua, ada Musa yang membimbing secara pribadi terus. Elisa, ada Elia yang membimbing secara pribadi terus. Timotius, ada Paulus yang membimbing secara pribadi terus. Naik, saudara, naik aman. Sifatnya, kehidupannya, prakteknya, melakukannya. Jadi, ya, saya tidak perpanjang firman, tapi hari ini kita tangkap tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita menjadi keluarganya. Bagaimana kita bisa punya pengertian sungguh-sungguh menjadi keluarganya Allah di keluarga lahiriah, lalu di keluarga rohani. Saudara akan masuk dalam rencana Tuhan. Saudara akan masuk dalam tujuan ilahi. Dan saudara akan mengalami rencana yang tidak terkirakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri saudara. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan. Roh Kudus Kau yang mewahyukan. Roh Kudus Kau yang membukakan. Sehingga kami dapat pembukaan ilahi, jadi pewahyuan, jadi rema bagi setiap kami. Pegang tangan kami, Tuhan metrekkan firman-Mu ini. Itu menjadi kehidupan kami. Beri kami hati yang taat melakukan firman-Mu. Dan itu akan menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu doa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara.